Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Su EPM-PDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak. Akhlak merupakan masalah yang sangat penting dalam Islam. Seseorang dapat dikatakan berakhlak ketika dia dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas hidupnya. Jika aktivitas itu dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran hati, maka akan menghasilkan kebiasaan hidup yang baik. Akhlak merupakan perpaduan antara hati, pikiran, perasaan, kebiasaan yang membentuk satu kesatuan tindakan dalam kehidupan. Yang pertama ada akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Berzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Berdoa kepada Allah yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti dari ibadah karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus kemampuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu, tawakal kepada Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menunggu hasil pekerjaan atau menaati akibat dari suatu keadaan. Lalu, iman kepada Nabi merupakan salah satu butir dari rukun iman. Sebagai umat Islam, tentu kita wajib beriman kepada Rasulullah SAW beserta risalah yang dibawanya. Untuk memupuk keimanan ini, kita perlu mengetahui, mempelajari sejarah hidup beliau, sehingga dari situ kita dapat memetik banyak pelajaran dan hikmah. Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul, utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat dengan Allah. Lalu yang kedua ada akhlak individual dan sosial. Yang pertama ada akhlak individu atau pribadi. Akhlak adalah budi pekerti, perilaku, tingkah laku atau tabiat. Pengertian akhlak adalah sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tentram dalam jiwanya dan selalu ada pada dirinya. Akhlak pribadi terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak diri sendiri baik secara jasmani maupun rohani. Ada macam-macam akhlak pribadi. Yang pertama ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Lalu yang kedua ada akhlak sosial. Manusia sejak lahir membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat bukan hanya kumpulan individu semata yang tidak memiliki aturan, yang bebas berbuat apapun semau mereka. Jelas hal ini tidak diajarkan Rasulullah SAW. Ukhuwah yang benar dan baik justru adalah yang saling memberi nasihat kebaikan. Lalu poin berikutnya ada akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, baik manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun benda tidak bernyawa lainnya. Pada dasarnya, akhlak dalam Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman,
pemeliharaan, serta bimbingan agar makhluk hidup mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal itu berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut mampu menghormati proses yang sedang berjalan dan proses terhadap sesuatu yang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri itu sendiri. Binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi miliknya, serta kesemuanya memiliki ketergantungan terhadapnya. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Poin selanjutnya ada akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada kewajiban membela negara. Kewajiban membela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara yang ada di negeri ini dalam rangka menyelamatkan negara dari berbagai ancaman, tantangan maupun gangguan terhadap kedaulatan negara. Dalam tuntunan Islam, membela negara itu hukumnya wajib. Lalu yang kedua ada tujuan bela negara. Sebagaimana telah diungkapkan pada pembahasan yang telah ada, bahwa bela negara itu dapat dilaksanakan dalam hal mempertahankan negara terhadap ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan baik maupun dari luar negara kita. Di dalam GBHN disebutkan bahwa bela negara merupakan sikap dan tindakan yang teratur, menyuruh terpadu dan dilandasi cinta tanah air, kesadaran bangsa, rela berkorban, guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan kedaulatan negara. Adapun fungsi dari warga bela negara adalah mampu melaksanakan ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.